Bupati Pemalang periode 2021-2026, Mukti Agung Wibowo, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Sabtu dini hari, 13 Agustus 2022. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap 6 orang tersangka baru. Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo, Komisaris PD Aneka Usaha, Adi Jumal Widodo, PJ Sekda, Slamet Masduki, Kepala BPBD Sugianto, Kadis Kominfo, Yanuarius Nidbani, dan Kadis Pekerjaan Umum, Muhammad Saleh. Kasus korupsi Ekda, Slamet Masduki, Kepala BPBD Sugianto, Kadis Kominfo, Yanuarius Nidbani, dan Kadis Pekerjaan Umum, Muhammad Saleh, telah melanggar kode etik ASN yang ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang manajemen ASN pada Pasal 5 Ayat 2 huruf A yang berbunyi melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi, serta telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan hukuman disiplin berat sehingga diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN karena telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil ASN yang terbukti terlibat melanggar pelanggaran berat, maka sanksi yang dijatuhkan oleh instansi yaitu memberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN. Namun dalam kasus tersebut di atas, ada tindakan pelanggaran lain yang merugikan negara, yaitu dugaan kasus suap, di mana ketika merujuk pada Undang-Undang Hukum Pidana tersangka Sugianto, Yanuarius Nidbani, Muhammad Saleh, dan Slamet Masduki, disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf A, atau Pasal 5 Ayat 1 huruf B, atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Ancaman dipidanakan dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah setiap orang yang A. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Atau B. Memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Sedangkan Mukti Agung dan Adi Jumal Widodo disangkakan melanggar Pasal 12 huruf A atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Dari kasus tersebut, maka perlu pengalaman manajemen ASN dan Smart ASN untuk mengurangi pelanggaran, perilaku-perilaku tidak akuntabel dan tidak berintegritas. Karena ASN mempunyai kode etik dan perilaku untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN yang menjadi acuan ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Dengan pengalaman manajemen dan Smart ASN ini, diharapkan tercipta ASN dengan sumber daya yang unggul dan profesional. ASN juga hendaknya meningkatkan integritas, kapabilitas, dan kreativitas untuk memperbaiki bangsa dan negara.